Selamat datang di presentasi tugas besar atau diskusi tugas besar tahap keempat dari kelompok kami. Pada kesempatan ini kami membahas studi kasus CRISP DM pada bidang jasa asuransi kesehatan. Kami akan menganalisis data pelanggan asuransi untuk mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat risiko penyakit jantung koroner. Langsung aja ke perkenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Naura Aula Putri dengan ujung NPM 002 dan juga rekan-rekan saya. Saya Naila Salsabila dengan ujung NPM 004. Saya Zaskia Janualita Devi dengan ujung NPM 009. Saya Armazki Ramadhani dengan ujung NPM 016. Saya Krisnya Leka Suharyanto dengan ujung NPM 025. Saya Wuku Ujia dengan ujung NPM 026. Saya Japa Malikul Mulki dengan uji MPM 117. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang business understanding. Untuk itu saya persilakan kepada Naila ya. Baik, terima kasih Naura. Jadi latar belakang dari kasus ini adalah seorang manajer bernama Budi yang bekerja di perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiennya program asuransi dalam 2 tahun terakhir. Jadi tuh kira-kira yang dilakukan sama Budi buat ngatasin masalah itu tuh apa ya? Budi kemudian melakukan studi dan menemukan dari artikel ilmiah bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol terhadap pertumbuhan penyakit jantung koroner. Dari situ, Budi mengusulkan program pengelolaan berat badan dan kolesterol bagi pelanggan asuransi. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama itu mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat risiko penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Dan yang ketiga, mengetahui korelasi berbagai atribut terhadap penyakit jantung koroner. Manfaatnya bagi perusahaan adalah penentuan tarif asuransi yang lebih akurat, kemudian persiapan budget klaim yang lebih tepat, dan dasar perancangan program kesehatan yang lebih terarah. Jadi tuh intinya tuh si Budi ini tuh ingin tahu buat pelanggan mana gitu yang berisiko tinggi supaya perusahaannya tuh bisa lebih siap. Jadi oke. Makasih Naila. Untuk selanjutnya masuk ke data understanding yang akan dijelaskan oleh Christine. Ya baik, izin masuk. Terima kasih Naura. Jadi pada tahap data understanding, kami ini menganalisis dataset yang digunakan yaitu coroner.csv. Dataset ini tuh berisi 547 baris data dengan 3 atribut, yaitu weight atau berat badan dalam satuan pound dengan range 0 sampai 300, kolesterol atau tingkat kolesterol dengan range 0 sampai 400, dan gender dengan nilai 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Kalau sebelumnya tuh dari datanya tuh bisa langsung dipakai atau emang ada masalah gitu? Ini ada masalahnya nih. Jadi setelah kami eksplorasi menggunakan R, ditemukan 2 jenis masalah data. Jadi yang pertama itu ada missing values atau data kosong, yaitu 3 data kosong di kolom weight, dan 1 data kosong di kolom gender. Kolesterol ini tidak ada yang kosong. Terus yang kedua itu ada data noisy atau nilai tidak wajar. Jadi kami menemukan 4 baris bermasalah, yaitu weight bernilai 19,6 dan 15,4 yang sejauh 90 dan nilai 11 yang harusnya itu hanya 0 atau 1. Oh, jadi itu data yang harus dibersihkan dulu. Jadi itu datanya itu harus diproses dulu ya? Iya, benar. Kita lanjut aja ke bagian data progression. Kepada Arum, Baik, terima kasih Naura. Pada tahap
data preparation, kami melakukan 3 langkah pembersihan data menggunakan software R. Yang langkah pertamanya adalah menghapus data noisy yang keempat baris yang nilainya tidak wajar tadi. Kami hapus karena tidak merepresentasikan kondisi pelanggan yang sesungguhnya. Langkah kedua adalah mengisi missing values sesuai ketentuan dari soal. Data yang kosong diganti dengan nilai rata-rata atau mean dari masing-masing atribut. Lalu langkah ketiga adalah standarisasi data menggunakan fungsi scale di R. Ini dilakukan supaya setiap atribut memiliki bobot yang setara dalam proses clustering, karena weight dan kolesterol memiliki skala angka yang berbeda dengan gender. Jadi tuh kalau udah dibersihin tuh data yang tersisa itu apa aja? Jadi dari 547 data awal, 4 baris noisy yang dihapus, hingga data yang bersih yang kami gunakan untuk clustering adalah 540 baris. Jadi ada 540 baris. Oke, kita lanjut ke bagian modeling algoritma K-means yang akan dijelaskan oleh Zaskia. Izin masuk. Baik, terima kasih Naura. Pada tahap modeling, kami menggunakan algoritma K-means. Clustering secara singkat, K-means bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam V-cluster berdasarkan kedekatan jarak ke titik pusat cluster atau yang disebut centroid. Setiap iterasi, centroid diperbarui terus sampai posisinya stabil. Terus kalau misalkan cara kita menentukan nilai K yang paling optimal tuh gimana ya? Kami melakukan percobaan dari nilai K sama dengan 2-8. Setiap nilai K diukur performanya menggunakan Davies-Baldwin Index atau DBI. Semakin rendah nilai DBI, semakin baik klaster yang terbentuk. Hasilnya, K sama dengan menghasilkan DBI 0, 9682, K sama dengan 3 sebesar 06958, K4 sebesar 05949, K5 sebesar 04740, K8 sebesar 4958, K7 sebesar 04690, dan K8 sebesar 04559. Kalau DBI terendah ada di K8 tuh. Kenapa akhirnya memilih K3? Secara angka DBI memang terus turun, tapi kita memilih K sama dengan 3 karena memberikan keseimbangan antara nilai DBI yang cukup baik dan interpretasi bisnis paling jelas, yaitu 3 kelompok resiko, rendah, sedang, dan tinggi. Dengan 3 kelompok ini, Budi bisa langsung mengambil keputusan bisnis yang konkret. Hasil centroid cluster K sama dengan 3 adalah sebagai berikut. Cluster 1 memiliki rata-rata weight 117 IBS dan kolesterol 137. Didominasi laki-laki, kami beri label risiko rendah. Cluster 2 memiliki rata-rata weight 125 IBS dan 148 didominasi perempuan. Kami beri label risiko sedang. Cluster 3 memiliki rata-rata weight 176 IBS dan kolesterol 21. Campuran gender kami beri label risiko tinggi. Oke, jadi 3 cluster itu mewakili 3 tingkat risiko yang berbeda. Untuk selanjutnya tuh akan dijelaskan oleh Wafa mengenai evaluation. Oke, izin masuk. Terima kasih Naura. Pada tahap evaluation ini, kami melakukan 2 hal, yaitu membuat scatter plot dan correlation matrix. Pertama, scatter plot. Nah, dari visualisasi yang kami buat, di R menggunakan ggplot2. Terlihat 3 kelompok data yang cukup terpisah. Sumbu X adalah weight, sumbu Y adalah kolesterol, dan warna titik menunjukkan klaster masing-masing. Nah, klaster 3 terlihat berada di pojok kanan atas, artinya berat badan dan kolesterol tinggi. Nah, ini memvalidasi bahwa hasil clustering sudah cukup baik. Kalau gimana tuh cara dengan correlation matrix-nya ya? Nah, untuk correlation matrix, kami mengganti nama kolom cluster menjadi jantung koroner. Nah, lalu mengukur korelasi antar semua atribut. Nah, temuannya sangat menarik.
Whey dan kolesterol memiliki korelasi sangat kuat yaitu 0,99. Artinya pelanggan dengan berat badan tinggi hampir pasti memiliki kolesterol tinggi juga. Nah, whey terhadap jantung koroner korelasi 0,81 dan kolesterol terhadap jantung koroner juga 0,81. Nah, keduanya kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi berat badan dan kolesterol, maka semakin tinggi juga resikonya. Yang menarik juga, gender terhadap jantung koroner korelasinya negatif yaitu minus 0,27. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung berada di klaster resiko lebih rendah dibanding laki-laki. Jadi tuh weight dan kolesterol adalah faktor paling dominan dalam menentukan resiko ya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu rekomendasi untuk Budi yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Naura. Jadi berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, didapatkan data bahwa kami merekomendasikan kepada Budi itu 3 hal. Yang pertama untuk klaster 3 yang berjumlah 218 pelanggan dengan risiko tinggi, perusahaan sebaiknya menetapkan tarif asuransi lebih tinggi dan menjadikan mereka prioritas utama program pengelolaan berat badan dan kolesterol. Yang kedua untuk klaster 2 yaitu yang berjumlah 170 pelanggan dengan risiko sedang, cukup diberikan program pencegahan ringan dan pemantauan rutin. Lalu untuk yang ketiga, untuk klaster 1 yang berjumlah 152 pelanggan dengan risiko rendah, cukup program pemeliharaan kesehatan standar dengan tarif asuransi yang normal. Oke, terima kasih Zalfa. Jadi tuh dengan pengelompokan itu tuh Budi tuh udah dan perusahaannya bisa jauh lebih efisien dalam mengoleksi sumber daya. Untuk kesimpulannya, dari seluruh analisis yang telah kami lakukan sebelumnya menggunakan software R, dari 547 data awal setelah dibersihkan diperoleh 540 data yang valid. Juga algoritma Keynes dengan K3 dipilih sebagai solusi optimal berdasarkan nilai DBI dan interpretasi bisnis. Atribut weight dan kolesterol terbukti berkorelasi kuat terhadap tingkat risiko jantung koroner. Dan pengelompokan ini tuh dapat langsung digunakan perusahaan untuk menetapkan tarif, menyiapkan budget klaim, dan merancang program kesehatan yang lebih terarah. Mungkin demikian hasil diskusi kami dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.